Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Radiant Time terus mengalir, dengan pengaruh Sui Ying dalam Kamsi Prefecture bertambah dari hari ke hari. Semua orang sadar bahwa, pada saat ini, Prefektur Laut Tenang menampung dua klan besar yang memiliki pengaruh luar biasa. Yang pertama, Longxi Clan, memiliki Master Prefektur Laut Tenang sebagai wakilnya. Yang lainnya adalah klan Dongbo, dan termasuk dalam lingkungan pengaruhnya adalah Dongbo Yu dan King Yao. Mempertimbangkan tingkat Sui Ying saat ini, sekarang ada banyak negara adidaya yang ingin bertemu dengannya, tetapi mengalami kesulitan untuk melakukannya. Karena itu, mereka dibiarkan dengan satu opsi untuk mengambil langkah mundur dan berteman dengan orang-orang terdekat dengannya. Dengan kata lain, mereka akan mengejar Dongbo Yu dan King Yao. Terkait dengan hal ini, Sui Ying dan Jing Qiyu tidak menuntut anak-anak mereka dengan keras. Mereka hanya akan menjadi lebih proaktif ketika datang untuk membimbing mereka dalam hal budidaya. Adapun masalah karakter moral mereka, melihat bagaimana anak-anak telah hidup kembali di dunia Crimson Rock Mountain selama beberapa ribu tahun, kepribadian mereka sudah lama menetap, dan orang tua mereka tidak khawatir bahwa keduanya akan menjadi celana sutra. Ada satu titik yang membuat Jing Qiyu merasa agak tidak berdaya. Baik Dongbo Yu maupun King Yao tampaknya tidak mendengarkan kata-katanya. Alasan yang paling mungkin adalah bahwa, di mata mereka, dia tidak lebih dari dewa puncak, sementara mereka berdua juga dewa puncak. Setelah dipertimbangkan, mengapa mereka mengindahkan bimbingannya? Dia masih ibu mereka, jadi mereka berpura-pura mendengarkan kata-katanya di permukaan. Tetapi di hati mereka, beberapa kecurigaan masih akan tetap ada. Mereka tidak berani mengikuti petunjuk yang mereka terima dari Jing Qiyu karena mereka takut itu akan membawa mereka ke jalan yang salah. Mereka sangat mengagumi Sui Ying, dan hanya dalam kata-katanya dia akan percaya tanpa syarat. Sui Ying melihat tidak ada cara yang baik untuk menyelesaikan masalah ini. Kedua bocah itu tidak sadar, bahwa ibu mereka sudah menjadi dewa dunia tahap 4, dan bahwa wilayahnya bahkan lebih tinggi daripada ayah Sui Ying, ayah mereka. Di atas semua itu, tahap keempat dewa dunia bisa mulai memahami Tao lainnya, serta dewa-dewa lainnya milik berbagai hukum dunia. Pointer yang diterima dari orang-orang seperti itu sangat berharga sehingga kebanyakan orang hanya bisa berharap, tetapi tidak pernah mendapatkannya. Namun, kedua bocah itu bahkan tidak mau mendengarkan mereka. Mereka tidak bisa membicarakan ini dengan lantang. Jing Qiyu hanya bisa menyimpan kebenciannya pada dirinya sendiri, tapi dia tetap khawatir untuk anak-anaknya, jadi dia akan memberitahu Sui Ying nasihatnya sehingga dia kemudian bisa memberikannya kepada mereka. Sui Ying sedang duduk bersila di dalam istana bawah tanah kediaman utusan pengawas dengan diagram gelap besar melayang tepat di depannya. Diagram ini memancarkan aura gelap yang terdiri dari misteri mendalam yang tak terhitung jumlahnya. Dunia gelap, Sui Ying bergumam. Dia melihat banyak bunga mekar di sekelilingnya, tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon tumbuh, dia merasakan sinar matahari, embusan angin dan pasir bergoyang-goyang ditiup angin, sungai-sungai mengalir dan gunung-gunung berombak. Dunia dipenuhi dengan beragam, dan itu bersedia menerima apapun sebagai bagian dari itu. Satu-satunya masalah adalah bahwa ranah aku saat ini terlalu rendah, dan pemanfaatan hukum aku terlalu biasa. Membandingkan diri aku dengan Black Bug Scripture dan Luminous Sun, aku tidak bisa menahan celah yang sangat besar, pikir Sui Ying. Dia telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk mencoba penelitiannya lebih lanjut tentang subjek ini dalam upaya untuk menyerap beberapa cara yang berbeda dalam menggunakan misteri mendalam ke dalam diagram ini sementara juga menyempurnakan keterampilan rahasianya sendiri. Semakin dia tumbuh, semakin mudah baginya untuk merasakan kesenjangan yang sangat besar. Ini juga meningkatkan kekagumannya terhadap para senior yang dapat menciptakan Black Bug Scripture dan Luminous Sun hingga tingkat penghormatan. Penjara, pikir Sui Ying. Hua gelombang belenggu putih yang tak terhitung jumlahnya mulai menari-nari di sekelilingnya, semuanya lembut dan lembut seperti riak di permukaan air. Tak lama, mereka menyelimuti seluruh aula. Sementara penjara dunia Sui Ying telah dapat digunakan sebagai tahap 2 dewa dunia terdiri dari banyak lapisan belenggu yang berfungsi untuk membatasi lawan-lawannya dan mencegah mereka melarikan diri. Penjara dunia saat ini selembut air, dan bahkan anehnya lembut.
Hanya mereka yang benar-benar jatuh ke penjara yang bisa memahami terornya dengan sungguh-sungguh. Aku membaik sedikit demi sedikit, sementara Jing Qiu selesai membawa dunia batiniahnya ke ranah tahap 4, dan prajurit dewa yang telah disempurnakan dengan darah juga perlahan-lahan meningkat kekuatannya, Sui Ying berpikir sendiri. Bahkan sekarang, aku hanya bisa menjaga diri aku tetap hidup dalam pertarungan melawannya. Bahkan sekarang, dia masih ditekan oleh istrinya dengan cara yang menyedihkan. 2 tahun sebelumnya, ia berhasil mencapai batas ketiga dari volume ketiga dari seni absolut, Luminous Sun-nya, yang berfungsi sangat meningkatkan kekuatan tempurnya. Pada saat yang sama, bagaimanapun, Jing Qiu telah selesai memurnikan prajurit dewa yang dimurnikan darah untuk dirinya sendiri dalam bentuk pedang besar yang bisa dibagi menjadi 9 pedang yang lebih tipis. Pisau yang dihasilkan bisa menampilkan teknik yang sangat hebat yang dia pelajari dari sisa Heart Sword Diagram. Jelas, sejumlah besar diagram arai yang ditemukan di Black Box Scriptures, terbukti sangat membantu dalam pemahaman Jing Qiu tentang sisa potongan Heart Sword Diagram. Sekarang, Sui Ying dapat dianggap rata-rata di antara dewa dunia tahap 4. Namun, fakta bahwa ia bisa melindungi hidupnya dalam pertarungan melawan Jing Qiu berarti kesenjangan antara kekuatan tempur mereka telah menyusut menjadi jauh lebih kecil. Di suatu tempat di langit berbintang, di planet yang dingin dan sunyi yang seluruhnya terkondensasi dari embun beku. Planet ini juga tampaknya memancarkan energi sedingin es yang sama tanpa jeda, sementara gravitasinya luar biasa kuat. Itu sangat kuat. Pada kenyataannya, bahwa kebanyakan transenden tidak dapat bertahan hidup di sini. Hua, di planet inilah seorang lelaki tua mengenakan jubah hitam, dan dengan rambut putih bersalju dan janggut lebat dengan warna yang sama, tiba-tiba muncul dari kehampaan. Dia mendarat di bagian dalam lembah di mana, sambil mengulurkan tangannya, dia mengeluarkan debu yang berkilau dan tembus cahaya. Dengan pemikiran dari bagiannya, debu itu mengalami berbagai transformasi untuk mengambil rupa debu es biasa yang dapat ditemukan di seluruh planet ini. Ketika dia membuangnya, debu mulai menusuk jauh ke dalam lapisan es dan dengan cepat menyatu dengan yang lainnya. Dengan langkah, dia menghilang, hanya untuk muncul lagi di lokasi lain di kejauhan. Melihat ke arah planet yang gelap di kejauhan, lelaki tua itu berdecak dingin. Aku, Mo Sui, mungkin akan mati dalam waktu dekat karena kehancuran hati dewa sejati aku, dan aku siap untuk bereinkarnasi kapan saja. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan takut pada ancaman kamu? Jika aku diberi kesempatan untuk memperdagangkan hidup aku ini, kehidupan yang akan segera padam dalam hal apapun, untuk masa depan yang lebih baik bagi putri aku, tidak mungkin aku akan menolak. Suami putri aku adalah Dongbo Sui Ying. Putri aku telah menjadi dewa dunia tahap 4 dan, mengingat bakatnya, ia bahkan memiliki harapan untuk menjadi eksistensi yang kuat, sesulit mungkin. Meski begitu, dia akan mendapatkan bantuan aku, serta bantuan suaminya. Aku yakin dia bisa berhasil. Monark Mo Sui merasa benar-benar riang saat ini. Beberapa saat yang lalu, avatarnya telah menyelesaikan peristiwa yang benar-benar menyenangkan dan besar. Honglong-long gelombang, tiba-tiba, diagram arai hitam besar muncul di kehampaan luas. Dengan cepat diperluas ke lebar beberapa miliaran kilometer dan masih tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Banyak planet di jalurnya tidak lebih dari hambatan kecil dibandingkan dengan ukuran diagram susunan ini. Semua ruang waktu yang berada dalam lingkup pengaruhnya disegel, dan mulai dengan cepat mengeras. Bahkan Monark Mo Sui, terlepas dari kekuatan tempurnya yang luar biasa, mengalami kesulitan terbang. Mo Sui, kamu tidak bisa melarikan diri. Tak lama, 5 angka telah muncul di lokasi yang berbeda dalam lingkup besar pengaruh diagram arai. Kelima tokoh ini menampilkan aura yang luar biasa. Seorang anggota kelompok ini berbentuk naga hitam yang menggeliat dengan kepala diangkat ke langit. Yang lainnya adalah nenek tua yang memegang tongkat kayu, rambutnya membentang lebih dari ratusan juta kilometer dan tampaknya berubah menjadi segala jenis akar pohon keabu-abuan dan kecoklatan. Akar pohon yang tak terhitung jumlahnya telah berakar di kekosongan. Namun sosok lain milik seorang tenger dengan ekspresi dingin. 3 yang pertama semuanya adalah eksistensi yang kuat, tetapi 2 lainnya, satu adalah seorang wanita berjubah merah yang menawan, yang lain seorang raksasa magma yang seluruh tubuhnya terbakar adalah dewa-dewa dunia tahap keempat.
Meskipun mereka tampaknya lebih rendah, kecakapan tempur mereka tidak lebih lemah daripada keberadaan kuat yang biasa. Mo Xue, hati dewa sejatimu berada di ambang kehancuran, dan kamu tidak memiliki harapan untuk melampaui keabadian. Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk melawan kita atas senjata dewa sejati itu? Raung raksasa magma itu. Pada saat yang sama, api yang menutupi tubuhnya menyala dengan kekuatan. Mo Xue, naga hitam besar yang bergoyang itu melanjutkan. Jika kamu setuju untuk menyerahkan senjata dewa sejati, kamu masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan dan bereinkarnasi. Jika tidak, kamu bisa melupakan peluang kecil itu untuk mempertahankan hidup kamu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang memberi kamu, Mo Xue, keberanian untuk benar-benar berani bermain-main dengan kami. Mata remaja itu mengkhianati kemarahannya yang tak terkendali. Bertobatlah sekarang dan ikuti perintahku, dan aku berjanji tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. 5 ahli yang menakutkan ini sudah pindah untuk mengelilinginya. Monark Mo Xue tertawa terbahak-bahak. Kamu ingin mengancamku? Aku, Mo Xue, telah menjadi tokoh tirani di dunia dewa selama lebih dari 10 miliar tahun. Sekarang aku akhirnya mendekati titik hati sejati aku hancur berantakan, apa yang masih aku takuti? Menolak kami sekali lagi, dan kamu bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk mencoba reinkarnasi. Remaja itu sekali lagi teriak marah. Menjelma, hanya berapa banyak dewa dunia tahap 4 yang mencobanya pernah hidup-hidup? Monark Mo Xue mencibir, bahkan tidak mencoba menggunakan ancaman sepele seperti itu padaku. Kembali ke istana bawah tanah di bawah kediaman utusan penyelia. Xue Ying, Xue Ying. Xue Ying berada di tengah kultivasi ketika suara Jing Qiyu masuk dari ruang rahasia lain. Xue Ying membuka matanya. Pintu yang mengarah ke lorong ke ruang rahasia lain mulai terbuka dan Jing Qiyu segera bergegas melewatinya. Apa yang salah? Mengapa kamu begitu bingung? Xue Ying memandangi istrinya. Jing Qiyu menjawab, tidak bisa menyembunyikan kecemasannya. Xue Ying, sesuatu terjadi pada ayahku. Tenang, katakan padaku, apa yang salah dengan Raja Mo Xue? Xue Ying dengan cepat menemukan bahwa kondisi pikiran istrinya saat ini kacau, yang sangat jarang terlihat di tahap 4 dewa dunia seperti kejatuhannya. Jing Qiyu mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kembali ketenangannya, dan tak lama, suaranya menunjukkan tidak lebih dari sedikit gemetar. Inilah yang terjadi, avatar yang ditinggalkan ayahku untuk melindungi kerajaannya menderita serangan bersama dan itu sudah terbunuh. Apa? Xue Ying langsung terguncang. Seseorang membunuh avatar yang ditinggalkannya untuk melindungi kekaisaran? Meskipun kekuatan tempurnya cukup kuat untuk memungkinkannya melawan keberadaan yang kuat dan dia diserang di dalam wilayahnya sendiri, dia masih tidak dapat melarikan diri dengan hidupnya. Dia benar-benar terbunuh. Petik 2. Jing Qiyu mengangguk. Sekelompok 5 orang bertindak menentangnya. 3 dari mereka adalah eksistensi yang kuat, dan yang lainnya adalah tahap keempat dewa dunia yang kuat. Mereka adalah Kaisar Naga Penjara, Old Mother Witir Tree, Nine Palace Head, Red Transient Red dan Sovereign Zenuo. Petik 2. Ekspresi Xue Ying semakin berubah semakin dia mendengar. Ayah mertua benar-benar menyinggung begitu banyak ahli yang kuat dengan cara yang menyebabkan mereka bergabung melawannya? Memikirkan bahwa bahkan akan ada orang-orang dari Dark Abyss dalam kelompok itu. Petik 2. Di antara 5 orang yang disebutkan Jing Qiyu, Red Transient Red dan Sovereign Zenuo adalah satu-satunya 2 dewa dunia tahap 2. Namun, Sovereign Zenuo adalah raksasa magma dari Dark Abyss, dan kekuatan tempurnya agak menakutkan. Itu adalah fakta bahwa para ahli dari dunia Abyss dan Dewa Kegelapan akan sangat jarang berinteraksi, karena banyak dewa dunia yang berani menerobos ke dalam Abyss Kegelapan akan diburu dan dibunuh. Hanya eksistensi yang kuat dan orang-orang di tingkat kekuatan tempur mereka yang akan lebih sering bertindak bersama, bekerja sama untuk petualangan di reruntuhan kuno. Ketika sampai pada keberadaan pada tingkat Kaisar Dewa Pertumpahan Darah, bahkan penguasa Abyss akan bersedia untuk berteman dengan mereka. The Bloodset God Emperor's Bloodset Tavern telah mampu menutupi seluruh Dark Abyss semudah dunia dewa. Kaisar Naga Penjara dan Ibu Tua Layu Pohon bukan masalah besar, tetapi Kepala 9 Istana adalah salah satu murid pribadi Dewa Pulau Temporal, dan dia mengolah seni absolut. Kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat yang luar biasa,
dan dia sebanding dengan ketiga leluhur yang kuat, kata Sue Ying. Dia benar-benar mengabaikan reputasinya sepenuhnya dan bergabung dengan serangan 5 lawan 1 terhadap ayah mertua? Jing Qiyu dengan ringan mengangguk. Bagaimana dengan badan ayah mertua lainnya? Sue Ying bertanya. Masih aman untuk saat ini. Jing Qiyu merasa gelisah. Sue Ying menghela nafas lega sebelum melanjutkan dengan pertanyaan lain, apakah kamu tahu mengapa kelimanya bertindak bersama melawan ayah mertua? Ayah tahu bahwa aku sudah menjadi dewa dunia tahap 4 dan bahwa kamu mencapai tahap 2 hanya dalam 5.000 tahun, serta fakta bahwa kamu telah diterima oleh Kaisar Dewa Pertumpahan Darah sebagai murid pribadi, Jing Qiyu memulai menjelaskan. Karena itu, dia akhirnya bisa santai. Sadar bahwa hati dewa sejatinya berada di ambang kehancuran, ia memutuskan untuk mengambil risiko sebelum melanjutkan reinkarnasi, jadi ia memasuki tanah berbahaya dan kuno yang dikenal sebagai Pulau Danau Hati untuk melihatnya. Petik 2. Sue Ying dengan ringan mengangguk. Bahaya yang ditimbulkan oleh salah satu reruntuhan kuno yang berhasil bertahan hingga hari itu sangat bervariasi. Misalnya, reruntuhan yang ditemukan Raja Changyong sebelumnya berada di ujung bawah pada skala ini. Sementara itu, Danau Heart Island adalah salah satu lokasi paling terkenal bahkan di antara keberadaan yang kuat dan Dewa Dunia tahap 4. Ini adalah lokasi yang sangat menakutkan sehingga bahkan Yang Mulia, Tuan Pulau Temporal, dan keberadaan seperti itu hampir tidak dapat memahaminya secara keseluruhan. Selama bertahun-tahun, telah ada sejumlah besar Dewa Dunia tahap 4 dan juga beberapa eksistensi kuat yang pergi berpetualang, satu demi satu. Secara alami, sebagian besar hanya akan mengirim avatar mereka ke dalam. Dengan melakukan itu, mereka dapat dengan mudah menciptakan kembali avatar walaupun itu akan binasa di dalam. Reruntuhan Danau Heart Island aneh dalam beberapa cara berbeda. Sebagai contoh, ini menampilkan beberapa undang-undang mandiri. Hukum di Danau Heart Island unik untuknya, jadi itu tidak tunduk pada operasi normal hukum dunia dewa. Ayah aku telah bergerak bersama dengan 9 kepala istana, Kaisar Naga Penjara dan yang lainnya pada awalnya, lanjut Jing Qiyu. Namun, pada suatu titik, ayah aku benar-benar menemukan senjata dewa yang sebenarnya. Dia segera meraihnya dan pergi untuk melarikan diri, dengan 9 kepala istana 9 dan yang lainnya mengikuti di belakang. Sudah dikenal luas bahwa Danau Heart Island penuh dengan bahaya, dan ayahku akhirnya memasuki salah satu pusaran di dalam, yang menjebaknya di ceruk yang dalam di dalam reruntuhan. Namun, fakta ini juga berfungsi untuk membebaskannya dari para pengejarnya, dari Nine yang Palace Head dan yang lainnya, setidaknya untuk sementara waktu. Kelima bahkan bekerja sama untuk menghilangkan avatar ayah, dan sistem mandiri di dalam Danau Heart Island berarti bahwa, sementara ayah terperangkap di dalam, ia bahkan tidak dapat melanjutkan dan bereinkarnasi. Saat ini, kelima orang itu mengejar ayah di dalam reruntuhan. Petik 2. Sue Ying dengan ringan mengangguk. Lake Heart Island beroperasi berdasarkan hukumnya sendiri, yang berarti pulau itu sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Dan itu bukan hanya dunia dewa, baik hukum dunia material, maupun hukum Dark Abyss tidak dapat memengaruhinya dengan cara apapun. Karena itu, mustahil untuk bereinkarnasi dari dalam reruntuhan Danau Heart Island, karena jiwa akan terjebak di dalam. Ayah memberitahu aku bahwa peluang untuk memulihkan ingatannya setelah menjadi dewa akan sangat rendah bahkan jika dia bereinkarnasi. Dia mengatakan dia sudah hidup cukup lama, itulah sebabnya dia memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan senjata dewa sejati, kata Jing Qiyu dengan suara rendah. Dia sudah mengirimiku lokasi di mana dia menyembunyikan senjata itu. Berada di area yang sangat dalam di dalam reruntuhan. Ayah masih dalam pelarian, karena yang lain tahu bahwa dia membawa senjata bersamanya, setidaknya untuk sementara waktu. Namun, bahkan jika 9 kepala istana dan yang lainnya berhasil menghubunginya, tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkannya. Petik 2. Suara Jing Qiyu lembut, dan matanya memiliki warna merah. Sue Ying menghela nafas dalam hati. Ayah mertuanya benar-benar orang yang akan mempertaruhkan nyawanya demi putrinya. Itu benar-benar tugas yang mudah bagi seorang ahli untuk menyembunyikan senjata dewa sejati, dan seseorang seperti Monarch Mo Sue dapat dengan mudah mengeluarkan jenis harta yang bisa menghalangi teknik kepanduan. Selama dia mengisolasi auranya dari senjata dewa sejati,
sementara juga mengisolasi dirinya dari mata yang mengintip. Bagaimana senjata itu bisa begitu mudah ditemukan di reruntuhan besar Pulau Heart Lake? Senjata dewa sejati. Tidak mengherankan bahwa Nine Palace dan yang lainnya menjadi gila mengejarnya. Sui Ying menghela nafas. Jin Qiyu mengangguk. Aku mendesak ayah untuk tidak melakukan ini, tetapi dia menolak untuk menurunkan hatinya. Namun, sekarang dia terjebak di reruntuhan, dia tidak memiliki cara untuk bereinkarnasi. Meskipun peluangnya untuk mendapatkan kembali ingatannya rendah, mereka juga tidak nol. Apakah aku bukan bukti hidup dari itu? Ayah mungkin mengatakan bahwa menggunakan hati dewa sejatinya yang akan runtuh untuk ditukar dengan senjata dewa sejati sepadan, tapi... Petik 2. Sui Ying mampu memahami cara berpikir Raja Mo Sui dengan sempurna. Senjata dewa sejati. Apa itu senjata dewa sejati? Ranah kultivasi dapat dibagi, sebagian besar, ke alam transenden, alam dewa dunia, dan akhirnya, alam eksistensi yang kuat. Namun, keberadaan yang kuat juga dikenal sebagai dewa sejati. Hanya mereka yang melampaui sungai waktu untuk mencapai keabadian yang benar-benar dapat dianggap sebagai dewa abadi, memberi mereka kualifikasi untuk disebut dewa sejati. Pada titik itu, orang-orang ini benar-benar dapat mengendalikan nasib mereka sendiri karena mereka sudah akan melampaui hukum-hukum dunia. Mereka mampu membentuk hukum mereka sendiri. Dengan demikian, sama seperti senjata dewa dunia dimaksudkan untuk digunakan oleh dewa dunia, senjata dewa sejati juga penting untuk keberadaan yang kuat. Dengan begitu banyak dewa dunia di dunia dewa dan abis, hanya masuk akal bahwa jumlah eksistensi yang dapat memperbaiki senjata seperti itu juga sangat besar. Banyak dari keberadaan yang kuat juga bisa memperbaiki senjata dewa dunia, karena itu adalah tugas yang relatif sederhana. Sementara itu, senjata dewa sejati jauh lebih sulit untuk dibuat. Eksistensi kuat biasa praktis tidak mampu bahkan mencoba menciptakan senjata dewa sejati. Paling-paling, mereka bisa memperbaiki harta kultivation Eden yang berisi hukum lengkapnya sendiri. Namun, harta karun tersebut tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam pertempuran. Bahkan, mereka pada dasarnya hanyalah dunia yang terisolasi. Karena itu, mereka terlalu sederhana untuk dianggap sebagai senjata dewa sejati. Eksistensi paling kuat yang benar-benar akan mempertaruhkan hidup mereka adalah harta yang bisa digunakan dalam pertempuran. Mereka adalah senjata dewa sejati yang sebenarnya. Senjata-senjata ini tidak hanya memiliki hukum lengkap dunia yang melekat pada mereka, tetapi mereka juga akan menyimpan kekuatan yang merusak. Sayangnya, itu membuat mereka sangat sulit untuk disempurnakan. Untuk sebagian besar, itu hanya keberadaan yang sama berkuasa dengan Kaisar Dewa Pertumpahan Darah dan Dewa Pulau Temporal yang memperbaiki mereka melalui banyak upaya. Dengan demikian, senjata dewa sejati adalah pemandangan langka di dunia dewa. Dari 10 keberadaan kuat, bahkan 8 atau 9 mungkin tidak memiliki satu. Senjata-senjata ini cukup kuat untuk membuat eksistensi kuat menjadi gila. Itu wajar bahwa ayahmu akan menolak untuk menyerah pada satu, kata Sui Ying. Ternyata, ini loh waktu libido wanita berada di puncaknya. Nikita Mirzani ngaku tak pernah begituan, dengan pria hampir 2 tahun, tetap cari kepuasan pada wanita. Sebuah kamera dipasang dalam kuburan dengan mayat, rekamannya akan mengejutkan Anda. Waspada, hal-hal ini bisa menyebabkan merpe patah. Vanessa Angel bikin Nikita Mirzani menatap, banyak pria menganga. Senjata yang dia temukan berbentuk pedang dewa yang sederhana dan tanpa hiasan. Mengetahui bahwa fokus utama aku adalah pada penelitian teknik pedang, ayah bahkan lebih tidak mau menyerah pada itu, kata Jin Qiyu, hatinya sakit dengan setiap kata yang didengarnya. Bahkan saat itu, bagaimana dia bisa menyerah begitu saja pada reinkarnasi? Reinkarnasi pada dasarnya mewakili kesempatan lain dalam hidup. Sementara peluang keberhasilan tidak terlalu tinggi, alternatifnya adalah kegagalan tertentu. Itu berarti kematian sejati. Ayah, ekspresi Jin Qiyu berubah karena rasa sakit yang dia rasakan. Sui Ying, jika aku mengungkapkan identitasku, membiarkan mereka tahu bahwa aku adalah istri Dongbo Sui Ying, dan juga putri monark Mo Sui, apakah itu akan membuat mereka sedikit khawatir? Apakah itu akan mencegah mereka bertindak begitu tegas? Petik 2. Tidak perlu terlalu memikirkan ini,
jawab Sue Ying sambil memeluknya. Bahkan jika kamu mengungkapkan identitas kamu, tidak ada kemungkinan bahwa mereka berlima akan memperhatikan aku. Jing Qiyu melanjutkan, benar, ayahku menyembunyikan harta itu di planet es. Ayo lanjutkan dan kumpulkan dulu. Petik 2. Baik. Sue Ying memberi beberapa perintah kepada bawahannya, meminta mereka untuk melapor kepadanya langsung jika ada urusan yang mendesak muncul, dan kemudian diam-diam pergi bersama istrinya. Mereka meninggalkan wilayah Istana Dewa Pertumpahan Darah dengan kapal terbang Starfield. Monarch Mo Sue telah memberi mereka peta bintang yang terperinci, sehingga tidak butuh waktu lama bagi kapal untuk tiba di planet yang ditunjuk. Setelah dia menyimpan kapal, Sue Ying mendarat di planet es bersama dengan gadis berambut perak yang menyembunyikan wajahnya di balik topeng. Pakaian Jing Qiyu dimaksudkan untuk menyembunyikan identitasnya. Lagi pula, jika orang lain tahu bahwa istri Sue Ying adalah Dewa Dunia tahap 4, itu pasti akan menarik banyak perhatian. Mungkin Forefather Golden Firmament sendiri akan mengenalinya. Itu akan menjadi sumber masalah tanpa akhir, jadi mereka secara alami mencoba yang terbaik untuk menghindari hasil seperti itu. Tepat di depan, Jing Qiyu mengamati sekelilingnya sebelum memimpin jalan menuju Sue Ying. Dengan langkah, mereka menyeberang 5.000 kilometer. Beberapa langkah kemudian, mereka menemukan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.